Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang kedua, di episode ke-8. Di episode sebelumnya Kang Dagol masih sedang menceritakan di rumahnya Mang Obon. Sedang ada tamu, si Acung, dan ngobrol yang menanyakan tentang keadaan temannya si Acung, yaitu si Jalu Tea yang sakit. Namun katanya sudah hampir sembuh. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Di suasana sore yang sejuk itu, di rumahnya Mang Obon, terdapatlah 3 orang sedang ngobrol. Kemudian Kang Obon berkata lagi, "Ya bagus kalau Acung mau ikut ngaji mah. Ya belajar mah dimana saja sebenarnya mah. Mau di Palebe, mau di Pak Ustad. Yang penting mah bisa mengajarkan kita, mematahan lah, memberi kita pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, sehingga selamat di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat." Gitu menurut Kang Obon mah. Ayah gitu maksudnya. Mamang, saya juga akan bilang sama Pak Jaka supaya diizinkan ngaji. Iya tuh, mau tidak mau, kalau doa orang tua, izin orang tua itu penting. Kalau menurut orang tua dulu mah ada katanya, Allah juga akan meridhoi, akan mengizinkan, akan senang, bahasa sekasar nama ikut ngawidian lah. Kalau orang tua kita juga mengizinkan, doa restu itu perlulah dari orang tua. Bagus, itu perlu diobrolkan. Sampai beberapa saat waktu menjelang, mereka pun ngobrol ke sana dan kemari. Semua diobrolkan, segala yang berhubungan dengan kejadian-kejadian di waktu itu. Sampai menjelang waktu maghrib tiba, kemudian si Acung pun berpamitan dari rumahnya Mang Obon dan akan menuju pulang ke rumah. Cag ulang tunda heula. Kita tunda dulu cerita Kang Obon si Acung. Kita akan menceritakan di batas kampung Handap yang berbatasan dengan kampung Singkur. Seorang laki-laki agak tua, dalam bahasa Sunda disebut tengah tubuh, agak tua sekitaran umur 35 tahunan atau 40 tahun. Dia sepertinya seorang pedagang pakaian yang agak terburu-buru berjalan menuju kampung Handap. Terlihat seperti telah pergi atau keluar dari kampung Singkur yang bertetanggaan dengan kampung Lembur Hanap. Sambil berjalan agak terburu-buru tersebut, si bapak itu berkata, Alhamdulillah nama. Ada bocokil ya, menghasilkan jual beli teh. Barusan sudah cukup bagus. Penjualan pakaian pada hari ini. Tapi walaupun agak sore ini, kira-kira kalau sampai di ini, kalau terus berjalan ini, paling sampai batas kampung itu sekitar sebelum maghrib atau waktunya maghrib. Tapi nyampe lah sebelum isya mah ke kampung. Tapi gak apa-apalah, yang penting penjualan pada hari ini cukup bagus. Wah, mana ting seneng ya istriku. Pasti senang dia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Begitulah kurang lebihnya perkataan si laki-laki, si bapak tersebut sambil dia terus memikul barang dagangannya berupa pakaian jadi. Sepertinya dia pedagang pakaian di waktu itu. Benar saja, ketika dia selesai menempuh suatu tanjakan dan akan menuruni sebuah jalan yang menurun, karena memang menuju kampung Singkur ke kampung Handap itu harus menempuh dulu perjalanan agak jauh, sekitar 30 menit kalau diukur dengan waktu, dan menempuh area perbukitan. Setelah menanjak akan menemui turunan, kemudian selanjutnya akan bertemu dengan sungai kecil dan nyorang jambatan. Nyorang jambatan teh apa ya? Ya, melewati suatu jembatan gitu ya. Namun ketika akan menuruni turunan di bukit itu, terdengar dari kejauhan di antara kampung Singkur dan juga kampung Handap Tea, terdengar suara kohkol, kentongan dan juga suara beduk, menandakan waktu maghrib telah tiba. Duh, ke maghriban deui. Jabar ada keung, agak takut ini. Apalagi semalam sudah mendengar berita-berita tentang adanya hantu katanya. Kemudian ada yang mencurigai juga ada pencurian. Waduh, memang dirasa kurang aman sekarang nih di kampung ini. Harus ini harus hati-hati nih. Ada-ada saja, kenapa harus ke maghriban ini? Kata laki-laki itu sambil terus dia berjalan agak lebih cepat menuruni jalan yang menurun tersebut. Karena mungkin terburu-buru dia berjalan, ditambah jalanan di tempat yang mendekati sungai itu agak becek. Kemudian si bapak itu pun terpeleset dan jatuh. Keblung labuh. Terjatuhlah dia. Seruduk kubang. Aduh, ada-ada aja saja ini. Kenapa harus jatuh lagi? Aduh, untung tanggungan pikulan kain ini dengan menggunakan karanyang nih. Jadi tidak terlalu kotor sepertinya. Tapi ini baju saya kotor. Wah, harus dicuci dulu nih. Nanti di bawah jembatan, nanti di dekat sungai mau cuci dulu Begitu kata lelaki tersebut sambil agak bersungut-sungut ataupun marah-marah karena dia jatuh tidak hati-hati. Ketika dia hendak sampai ke arah jembatan tersebut, terdengarlah suara seperti ada seseorang yang sedang mencuci. Rupa-rupa ya. Ada yang mencuci lagi. Kan kemarin juga kata Kang Unang ada yang sesuatu di kamar mandinya mencuci, tapi ternyata disangka istrinya. Malah aduh, jadi merinding seperti ini nih. Aduh, jangan-jangan kalau begitu mah saya tidak perlu mencuci baju di sini nanti aja, kata laki-laki tersebut di dalam hatinya. Suara gemericik air sungai yang memang terdengar biasa dan terus konstan, ya biasa saja seperti pada umumnya suara sungai, terus menggoda karena ada suara yang lain seperti ada orang yang memain-mainkan suara air. Bahkan ada yang seperti sedang mencuci pakaian di tempat tersebut, seperti sedang dipukul-pukulkan kain yang basah ke atas batu. Wah, seperti ada yang mencuci baju ini. Waduh, aku harus cepat-cepat. Aduh, jabat jembatannya hanya 3 batang bambu lagi.
Padahal tidak hujan, tapi kok sepertinya licin jalannya ini. Tapi walaupun demikian, aku harus tenang ini. Jangan sampai dasar si bapak tersebut sepertinya kapihelaan babar. Kapihelaan babar teh apa ya? Terkena takut terlebih dahulu lah gitu. Mencan sudah takut duluan gitu. Dia sudah takut karena cerita yang sebelumnya terjadi di kampungnya. Dalam keadaan seperti itu, benar saja dengan langkah kakinya yang agak terburu-buru, dia tidak memperhatikan dengan seksama arah dia menginjakkan kaki. Kemudian tentu saja dia terpeleset dan terbanting. Kedubuk, gebrak. Ketika baru sedikit saja satu langkah atau dua langkah dia mulai menyeberangi jembatan tersebut, dia terpeleset, hampir-hampir saja terjatuh bersama dengan barang bawaannya yang dipikulnya. Aduh, hampir saja ini jatuh beneran. Untung ada pegangannya, kata laki-laki tersebut. Dalam keadaan seperti itu, seketika itu suara orang yang mencuci teak terdengar berhenti dan kemudian terdengar suara tertawa yang sangat menyeramkan di sebuah jembatan yang akan menyeberangi sungai dan di sebuah lengkop tuh ya, antara turunan dan akan menanjak gitu ya, bisa dibayangkan. Tapi kalau orang Sunda tahulah lengkop gitu ya, atau legok. Mendengar suara tertawa yang sebenarnya tidak pas berada di tempat tersebut, si laki-laki itu pun makin panik dan makin kaget. Seketika itu, tanpa berpikir panjang, laki-laki tersebut berlari. Hampir-hampir saja dia terjatuh, namun hampir sampai di seberang sana dengan hanya melewati sebuah jembatan yang terbuat dari 3 batang bambu itu. Bahkan dia berlari sambil membawa barang bawaannya yang cukup berat. Saking takutnya, semua itu tidak terasa olehnya. Yang penting dia ingin berlari segera pergi dari tempat itu. Namun ketika dia hampir sampai dari seberang jembatan, hanya sekitar 2 atau 3 langkah kaki lagi, maka terlihatlah seorang sosok putih yang keluar dari balik pepohonan. Terlihat rambutnya panjang dengan baju yang putih. Tentu saja sang laki-laki itu kaget dan seketika menghentikan gerak langkah kakinya yang cepat itu. Dalam keadaan jalan jembatan yang cukup licin, kemudian dia terpeleset kakinya ke depan lebih dulu dan dia langsung terduduk dan terjengkang. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja barang bawaannya terjatuh ke dalam sungai. Beruntung saja si bapak itu tidak sampai juga tercebur ke dalam sungai. Segeralah dia kembali bangkit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi karena dia kaget. Namun tidak ada suara seperti tertawa orang yang mencuci ataupun sosok putih itu. Dalam perasaan masih takut bercampur dengan sakit dan juga terlihat barang bawaannya tercebur ke dalam sungai. Namun karena dia sudah terlalu cukup takut berada di tempat itu, tanpa berpikir panjang dia kembali bangkit dan terus berlari ke atas menaiki bukit menuju kampung Handap Tea.
Sesampainya di ujung tanjakan jalan yang menanjak tersebut, dia langsung saja ngalungsar, terduduk saking lemas, kaget, dan juga takut. Setelah hatinya agak teteg naonnya, rada teteg deh, agak kuat lagi, dia kemudian mengumpulkan tenaga dan selanjutnya terus berlari menuju kampung handap atau kampung tempat dia tinggal. Singkat cerita, setelah dia berlari agak lama, langsung saja dia menuju rumahnya dan segera masuk ke dalam rumahnya. Pintu rumah yang masih tertutup, tanpa dia pikir panjang langsung digedor-gedornya. Ibu nak, ibu nak, ibu nak, ibu nak, buka ibu nak, cepat, cepat buka ibu nak, cepat. Di depan pintu, sang laki-laki tersebut menggedor-gedor pintu, ingin segera dibukakan oleh istrinya. Kemudian ketika beberapa saat kemudian terdengar seseorang berjalan di dalam rumah dan sepertinya membuka pintu. Ketika pintu terbuka, rupanya si ibu tersebut baru selesai melaksanakan sholat maghrib dengan memakai mukena. Sang laki-laki atau si bapak itu yang masih dalam keadaan takut, capek, melihat sosok putih yang keluar dari rumahnya, tentu saja dia langsung loncat ke belakang dan langsung terjengkang, jatuh sampai ke halaman rumah. Curi! Karena benturan yang cukup keras, karena rumah panggung ya, kemudian dia terjengkang, loncat ke belakang. Ketika dia terjatuh ke halaman rumah itu, langsunglah si laki-laki itu pingsan melihat sosok putih, padahal istrinya. Apa nak? Apa nak? Kenapa apa nak? Hei! Tentu saja sang istri sangat kaget melihat perilaku sang suami, dan kemudian pada waktu itu dia dalam keadaan pingsan karena terjatuh. Kemudian sang istri pun berteriak-teriak minta tolong. Kang Unang, tolong, Kang Unang. Neneng, tolong, suami saya ini pingsan, tolong. Mendengar ribut-ribut tersebut, rupanya rumah itu adalah rumahnya Kang Dudung, tetangganya Mang Unang yang sebelumnya kehilangan domba. Keluarlah istri Mang Unang yang baru saja selesai melaksanakan juga sholat maghrib, namun dia sudah membuka murkahnya ataupun mukenanya, dan terlihat pula dari kejauhan Mang Unang yang baru selesai sholat maghrib di tajuk melihat ribut-ribut seperti itu, segera menghampiri kepada si istrinya Mang Dudung yang terus berusaha untuk membangunkan sang suami yang tergeletak di halaman rumah. Ada apa ini? Ada apa ini teh, Bima teh? Kenapa suaminya pakai tiduran seperti ini di halaman rumah? Bukan tiduran ini. Dia terjatuh tadi dari golodong, dari tepas sampai ke bawah ini. Sepertinya dia kaget karena saya masih pakai mukena. Terus dia berteriak jurik. Kenapa tuh sampai menyangka jurik kepada istrinya? Ya udah, ayo kita bangun, ayo kita tolong, kita bawa ke dalam dulu. Singkat cerita, kemudian Mang Dudung itu pun dipangku, dipayang oleh 3 orang, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, dimasukkannya ke dalam rumah. Setelah beberapa saat, tetangga yang lain pun yang mendengar ribut-ribut tersebut kemudian juga menghampiri dan ikut membantu melihat keadaan Mang Unang. Melihat keadaan Mang Dudung. Ini tuh ada apa? Cuy mah, kenapa Mang Unang sampai pingsan di sana? Aduh,
Tunggu. Sepertinya ini punggungnya jatuh ya dia ya. Iya, dia tadi jatuh dari atas ini atas tepas sampai jatuh ke bawah, keburuan ke halaman rumah. Kalau begitu mah harus dipijit atau supaya sembuh lagi. Ya udah tuh kan saya mah nggak bisa mijit. Ya udah saya coba pijit dulu. Tapi kalau bisa mah temui ki omon atau palebe. Takutnya ini kapidara ataupun apa namanya ada gangguan makhluk halus. Soalnya tadi kata-katanya ada kata-kata jadi kayaknya dia juga bercampur ketakutan. Takutnya diganggu ada sesuatu ini kan maghrib ini. Takutnya iya diganggu oleh sanekala, oleh hantu lah. Gak apa-apa, sama saya saja. Yang nyari palebe mah nyari palebe aja ya. Acung, iya Acung, cari palebe Acung. Si Acung pun segera keluar dari kumpulan orang-orang yang lagi berada di rumahnya Mang Dudung itu dan segera mencari palebe ke rumahnya. Sedangkan Mang Dudung terus memijit-mijit tengkuknya Mang Dudung. Mohon maaf, Mang Unang memijit-mijit punggungnya Mang Dudung, mencoba untuk berusaha menyadarkan kembali Mang Dudung itu. Setelah beberapa saat berbarengan dengan datangnya lagi si Acung dengan Pak Lebe Tea, Mang Dudung pun terlihat sudah bisa sadar dari pingsannya. Aduh punggung saya, tengkuk saya, sakit, juri, takut, serem. Ada apa ini Mang Dudung? Mang Dudung, ingat ini saya siapa saya? Mang Dudung sudah eling belum? Sudah sadar belum? Sudah waras belum? Mang Dudung, iya Mang Dudung, ini siapa ini? Kata Mang Dudung tersebut sambil matanya melirik ke sana dan kemari. Sepertinya dia belum sadar apa yang terjadi pada dirinya. Ini Mang Unang ya. Iya Mang Dudung itu kenapa ini sebenarnya? Saya ketemu hantu. Aduh tadi juga di rumah di lawang pintu ada hantu. Bapak itu mah bukan hantu, itu mah saya masih pakai mukena. Ima, kamu pakai mukena? Bukan hantu. Bukan, itu mah saya. Kalau begitu hantu mah iya, tadi dilebak. Di sebelah bawah tadi. Dekat jembatan saya ketemu hantu. Apa gitu juga kamu, Ima? Kapan saya pergi ke bawah? Saya mandi sini aja. Udah ke air mah cukup di sini juga bisa. Hantu. Wah, ini mah masih beracau ini. Masih kemana-mana ngomongnya juga. Itu palebe sudah ada, palebe. Ini kenapa ini? Mang Dudung coba dilihat palebe. Ada apa tuh si Dudung teh? Kenapa? Maghrib begini. Dudung, kenapa? Coba minta air. Mudah-mudahan bisa membuat dia tenang. Coba Ima kasih air. Ya. Sudah Dudung, tenangkan dulu kamu ini sekarang sudah di rumah. Ini palebe, ini Mang Unang. Ini kamu sedang di rumah kamu, tidak ada apa-apa. Coba tenangkan dulu. Beberapa saat kemudian pun datanglah istrinya Mang Dudung sambil membawa segelas air yang kemudian diminumkan ke Mang Dudung. Ini airnya tidak dicampe dulu. Wah, buat apa dicampe? Ini mah kaget biasa lah. Kayaknya dia capek dan juga kaget. Mungkin ketakutan juga tidak apa-apa. Diminumkan saja. Mudah-mudahan dengan air juga ini diminumkan sudah cukup untuk membuat dia tenang. Yo, silakan diminumkan saja. Segelas air itu pun langsung diminum oleh Kang Dudung. Perlahan-lahan namun sampai habis satu gelas. Setelah beberapa saat kemudian, Palebe kemudian bertanya, Kang Dudung, sudah tenang sekarang? Sudah.
bisa ingat ini siapa? Ini Pak Lebe. Pak Lebe, tengkuk saya sakit. Sepertinya tadi jatuh ya. Saya kaget dari atas ini jatuh ke bawah. Iya, katanya tadi kamu jatuh. Kenapa tuh sampai terjatuh seperti itu? Kaget. Saya kira itu tadi pocong ada di depan rumah, di pintu. Katanya sama istri saya. Aduh, saya teh kaget. Aduh, Kang Unang, sepertinya barang-barang saya ketinggalan di sungai. Barang-barang apa ini teh? Iya, saya teh kan sudah pulang dari biasa dagang. Tapi, bentar ya, batuknyaan. Tapi tadi jatuh di jembatan. Dan barang-barang saya ke sungai terjatuh. Ada-ada aja tuh. Bagaimana ini? Pak Lebe, gimana ini? Apa yang harus dilakukan? Di sebelah mana? Kang Dudung jatuhnya tuh. Tadi deh di sebelah situ. Pas jembatan, saya terjatuh terpeleset. Kenapa tuh tidak diambil? Saya takut, Pak Lebe. Ada sosok putih. Seperti kunti, rambutnya panjang di situ. Kapan itu teh tuh? Barusan. Nah, sebelum menuruni jembatan, sampai ke jembatan teh sudah maghrib. Jadi ya barusan jatuhnya. Maghrib atuh, kenapa tidak? Udah kagok merenya. Tanggung. Ya sudah tuh Mang Dudung. Bawa beberapa orang untuk mencari barang dagangannya. Kang Dudung, Mang Unang, gimana? Ya sudahlah, saya sama si Acung dan mungkin nanti sama teman orang-orang lah mau ke sana. Iya, bawa 2 atau 3 orang mah yang menemani Mang Unang. Coba cari. Sungai tidak terlalu jauh. Kalaupun apa terbawa harus sungai, dipapai aja lah sampai ke sungai ke sana. Mudah-mudahan masih dapat. Ini Mang Dudung sepertinya dia masih sakit, katanya tengkuknya. Iya, saya mohon maaf nih Mang Unang, tolong dicarikan ya. Ya mudah-mudahan ada tuh ya. Kita tunda dulu keadaan Mang Unang. Mang Dudung ditemani beberapa orang laki-laki yang lain. Kemudian dengan membawa obor, karena memang hari sudah gelap, mencari di arah tempatnya Mang Dudung terjatuh. Terlihat memang jalan atau tempat itu sepertinya lidig. Lidig gitu ya. Udah agak kotor. Bekas-bekas kaki yang beberapa kali terjatuh. Dan kemudian terlihat juga bekas-bekas kaki yang lain. Mendengar keterangan Mang Dudung yang kalau barang dagangan jatuh di pas jembatan, dipahamilah oleh orang-orang yang mencari tersebut mungkin Mang Dudung terpeleset dan barang-barangnya jatuh ke sungai. Kemudian dicarilah barang-barang tersebut. Namun sampai beberapa saat hampir menjelang bedung Isya, mereka tidak menemukan barang-barangnya Mang Dudung. Mana ini? Katanya di sebelah sini, tapi sudah sejauh ini belum ketemu juga. Apakah memang terbawa arus sungai? Tapi arus sungai mah tidak terlalu besar sungai ini mah. Hanya palingan juga 1,5 meter atau 2 meteran. Dan air sungai juga tidak terlalu deras. Kalaupun jatuh palingan di sini. Tapi ini ada bekas-bekas kakinya banyak di sini. Wah, apakah mungkin ini? Wah, sepertinya ini Mang Dudung nasibnya sama seperti saya. Terkena tipuan setan ini. Wah, ini mah kalau begini harus segera pulang. Gimana Mang Unang? Ini sepertinya mah tidak ada ini. Kayaknya ada yang ngambil. Siapa yang mengambilnya? Tidak tahu siapa. Tapi ya kita pulang dulu. Saya rasa sudah cukup jauh mencarinya. Kalaupun jatuh paling di tempat tadi aja, di bawah jembatan.
Dan kalaupun terbawa air arus sungai tidak akan terlalu jauh, soalnya arus sungainya di sini mah kecil. Kemudian kan itu tanggungan apa namanya baju ya, jualan Mang Unang mapan Mang Dudung mapan baju. Kalaupun ini tidak akan berat, berarti tidak akan terlalu jauh lah kalau menurut saya mah. Kalau memang tidak ini pasti ada yang ngambil. Ya sudah, kita pulang dulu aja. Ya saya mah ikut saya Mang Unang lah. Ya udah kita pulang aja. Nah, gimana tuh tidak ada? Ya nanti kalau ada waktu mah bisa cari lagi, atau bagaimana nanti menurut sesepuh kampung, sesepuh lembur, apa yang harus kita lakukan. Ya udah kita pulang dulu aja. Karena merasa sudah cukup pencarian barang Mang Dudung yang memang tidak ketemu, rombongan Mang Unang itu pun kembali lagi ke rumahnya Mang Dudung. Sekitar ba'da isya sampailah mereka ke rumahnya Mang Dudung. Kemudian Mang Dudung langsung bertanya tentang barang dagangannya yang tadi terjatuh. Mang Unang, ada gak barangnya? Tidak ada. Gak tahu. Saya rasa ada sungainya juga kecil ini tadi. Tidak besar airnya. Kalaupun jatuh mungkin tidak akan jauh. Kalaupun terbawa arus sungai juga. Tapi tidak ada. Tapi saya lihat sebelum kami masuk ke dalam sungai itu seperti banyak langkah kaki. Apakah tadi Mang Dudung terperosok ke bawah atau gimana? Tadi mah saya tidak terperosok. Saya tidak sampai ke bawah, sampai ke sungai. Saya hanya terjatuh di jembatan saja, kemudian saya bangun. Jadi saya tidak sampai ke bawah. Wah, sepertinya kalau begitu ada orang yang mengambil, tapi tidak tahu siapa. Wah, kalau begini, jangan-jangan yang terjadi sama saya pun sama seperti Kang Unang juga ya. Jadi apa namanya, saya ditakuti dulu, kemudian barang saya diambil. Seperti waktu itu, Mang Unang ditakuti dulu, kemudian dombanya ada yang nyuri. Begitu sepertinya. Sama seperti saya lah. Kata Mang Unang pun menyetujui perkataan Mang Dudung. Lalu apa tuh yang harus kita lakukan? Kata Mang Dudung. Saya juga tidak tahu kalau gitu mah. Tadi ada Pak Kuwu gak? Atau Pak Lebe? Wah, kali-kali aja ada usulan gitu gimana? Ya tadi mah ada. Cuman mau pergi sholat isya dulu katanya. Kalau begitu mah ditunggu aja atuh ya. Yang lainnya masuk aja dulu atuh. Kita istirahat dulu sambil menunggu perintah dari nanti Pak Kuwu bagaimana? Oh iya tuh, semuanya silakan masuk. Mah, ambilin air ini, bapak-bapak kasihan, mungkin haus. Ya kan. Mang Dudung teh kenapa? Kata Mang Unang bertanya kepada Mang Dudung. Sebenarnya mau saya teh pulang kerja biasa, pulang dagang. Cuman pas mau menurunin turunan jalan itu waktu maghrib juga, saya agak takut juga kalau waktu-waktu maghrib saripna seperti itu. Ya kata orang tua mah takut ada sanekala, takut ada hantu lah. Kebetulan lagi legok tempatnya. Ya di bawah turunan itulah ada jembatan juga. Kemudian saya teh mendengar ada yang nyuci. Kan makin takut saya. Bahkan ada yang mendengar orang yang ketawa. Wah, saya teh kan langkah kakinya jadi makin cepat. Dan saya pikir juga agak curiga. Ini tidak hujan, tapi kenapa jembatan licin seperti itu? Nah, dalam keadaan jalan yang agak cepat itu, saya terjatuh. Karena ada sosok putih di hadapan saya mengagetkan. Nah, barang saya itu jatuh di situ. Nah, di sana mah saya teh tidak kaget lah. Tidak ingat apa-apa lagi. Saya jadi takut, saya lari aja langsung pulang. Pas bang di rumah teh lagi si Ima cenah
masih pakai mukena. Saya rasa teh sosok putih mengikuti, jadi jatuh keterjengkang. Dan di situ mas saya tidak ingat lagi. Waktunya sudah cukup di episode kali ini. Aduh, mudah-mudahan terhibur ya cerita dari Kang Dagol ini. Ini bukan hanya untuk menakut-nakuti ya, tapi membuat kita waspada. Mungkin ini tujuan dari pengarang, menceritakan dongeng-dongeng seperti ini. Semoga terhibur lah. Like, komen, dan subscribe-nya di atas ku Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui Permio.